ditanya apa yang paling kerasa berbeda dari seri angka baru Realme ini, jawaban saya adalah kameranya. Leap kamera di HP ini tuh sangat 4 kali tuh. Sangat signifikan dibandingkan seri-seri angka sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah mereka sekarang serius banget ngurusin kamera. Bahkan mereka berkolaborasi dengan TUV Rainland buat bikin pusat R&D khusus kamera bernama Luma Color Lab. Soal setup kamera, ini juga rada edan. Kamera utamanya beresolusi 200 megapiksel dengan sensor gede Samsung HP5, bukan f1.8 plus OIS ya. Dia juga punya kamera telefoto periskop resolusi 50 megapiksel dengan 3,5 kali optical zoom dan OIS tentunya. Terakhir ada kamera pelengkap ultrawide 8 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 50 megapiksel. Secara angka jelas tidak terlihat seperti HP biasa. Untuk kualitas fotonya, dalam kondisi daylight, kamera utamanya nangkap gambar yang detail banget dengan dynamic range yang luas. Tapi bintang utamanya adalah fitur Luma Color Image yang bikin skin tone manusia dan objek kelihatan sangat natural ya. Pas dipakai hunting foto di China, saya bisa dapetin foto-foto yang cakep banget. Yang kalau saya posting tanpa watermark, pada nggak nyangka kalau foto ini ditangkap sama HP mid-range. Edan sih. Untuk kondisi low light, kamera utamanya juga pintar narik cahaya. Hasil fotonya minim noise, tajam, dan warna lampu-lampu kota di malam hari juga nggak overblown gitu. Pintar nemuin titik terang di tempat yang gelap. Dynamic range-nya sekali lagi bagus dan saya suka. Untuk foto telenya kayaknya ini yang paling saya suka ya. Mode portrait dengan zoom optical 3,5 kali atau setara dengan 80-90 mm. Ngasih kompresi perspektif yang natural banget, buset. Muka nggak kelihatan melebar atau distorsi dan efek bokeh itu kelihatan sangat rapih. Ini lensa mahal banget feel-nya. Biasanya saya dapetin feel ini tuh ada di HP belasan juta gitu. Nggak cuma kamera biasa yang menarik. Realme punya beberapa hal yang juga nggak akan kita temuin di HP-HP lain. Misalnya Vive Master Mode. Simpelnya, Vive Master Mode di Realme 16 Pro Plus itu ibarat kata apa ya? Oh, ini. Colorist profesional langsung di dalam HP. Fitur bawaan ini ngasih 21 pilihan Vive atau preset warna yang atau cinematic. Kenapa fitur ini menarik? Bayangin, tinggal jepret, langsung cakep. Nggak perlu lagi ribet ngedit warna di aplikasi lain kayak Lightroom atau VSCO ya. Fitur ini ngebantu banget kalau ente lagi hunting foto street style gitu. Foto jalanan atau nyari spot-spot yang artsy di kota. Hasilnya udah pasti ready buat langsung dipost ke media sosial tanpa diedit. Walaupun pakai filter, fotonya nggak bakal pecah atau buram. Soalnya fitur ini jalan bareng sama kamera utama 200 megapiksel dan lensa periskop 50 megapiksel bawaannya. Jadi detail dan ketajamannya tetap terjaga. Jadi intinya Vive Master Mode ini useful banget buat kalian yang pengen hasil foto cakep tapi nggak mau pusing mikirin editing warna. Fitur ini kepake banget. Secara experience sih menurut saya ini rasanya kayak lagi ngambil foto pakai kamera Fujifilm dengan film simulatornya gitu. Asik dah. By the way, karena Realme sekarang sudah kembali ke pangkuan orang tuanya. Maksudnya BBK Group gitu. Mereka punya fitur-fitur di kamera yang lazimnya hanya akan kalian temukan di HP belasan juta Oppo. Misalnya AI Portrait Glow, AI Instant Clip, dan foto pop-up dan lain-lain. Intinya untuk kamera, HP ini menurut saya untuk sebuah mid-range ini juara sekali. Dan bisa jadi kandidat HP mid-range dengan kamera terbaik di 2026. Untuk hal lain di HP ini juga nggak kerasa biasa aja menurut saya. Misalnya desainnya. Soal look and feel, HP ini juga nggak main-main. Mereka gandeng desainer top Jepang, Naoto Fukasawa, buat bikin konsep urban wild design. Bodi belakangnya khususnya varian Master Gold yang saya pegang ini dan Master Grey. Pakai material bio-based silikon alias kulit sintetik organik. Waktu dipegang, feel-nya itu premium banget, lembut, dan punya tekstur yang ngasih grip yang mantap banget di tangan ya. Ya walaupun pada akhirnya kita akan tetap pakai casing ya. Ajaibnya, walaupun punya baterai gede, ketebalan HP ini tuh cuma 8,49 mm loh. Selain itu, bodi HP ini udah dilindungi sertifikasi IP69. Artinya HP ini tahan terhadap debu, ekstrim, semprotan air, bertekanan tinggi, termasuk air panas. Mana tahu kan, nggak sengaja gitu kecemplung ke panci bakso. Overall saya suka banget sama desain HP ini. Terutama untuk material kulit sintetis organiknya yang bikin bekas di jari itu nggak ada dan nggak kerasa licin gitu. Terus soal durability, yang saya kurang suka modul kamera aja yang rada nonjol gitu. Kalau HP-nya ditaruh telentang di atas meja bakal goyang-goyang alias wobbling pas dipakai buat ngetik gitu. Untuk layar juga bagus, dia pakai layar AMOLED quad curve beresolusi 1.5K. By the way ini nggak melengkung-melengkung amat ya, tapi melengkungnya tuh kayak dikit aja gitu loh. Feel flatnya tuh masih dapat, feel lengkungannya juga masih dapat di ujung gitu. Ukurannya gede, warnanya gonjreng dan refresh rate-nya udah tembus 144 Hz.
buat scrolling media sosial, buat scrolling thread, bacain status-status manusia random itu smooth banget gitu. Brightness-nya juga luar biasa tinggi ya, tembus 6500 nits dalam kondisi peak dan 1800 nits di mode standar. Buat navigasi GPS di stang motor siang bolong pas matahari lagi terik-teriknya, ya enak banget sih. Overall saya suka sama layarnya. Terus baterainya, wah ini yang rada edan menurut saya. Tadi kita sempat bahas kalau HP ini tebalnya cuma 8 mm lebih dikit ya. Tapi kapasitas baterainya sampai 7000 mAh. Masya Allah. Maaf ya, kan biasanya bejir gitu ya. Tapi karena lagi bulan puasa, bulan Ramadan, harus yang baik-baik ucapannya. Daya tahan baterainya juga edan menurut saya. Dipakai touring motor jarak pendek antar kota, navigasi nyala sambil streaming musik, baterainya sanggup bertahan seharian penuh tanpa butuh power bank. Dalam pengujian bahkan dia bisa bertahan sampai 25 jam dalam skenario penggunaan non-stop. Dia juga support 80 watt Super VOOC Fast Charge. Bisa ngisi baterai dari 0 sampai 50% dalam waktu 20 menit. Dan untuk sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam ya. Bejir kan? Masya Allah kan? Wah ya, saya lupa bahas soal performa ya. HP ini pakai sosis Snapdragon 7 Gen 4. RAM-nya 12GB, berjenis LPDDR5X, dan storage-nya UFS 3.1. Skor Antutunya ada di angka 1,3 jutaan. Skenario penggunaan casual, menurut saya sih nggak ada obat ya. Buka tutup aplikasi, edit video di CapCut, sampai loncat-loncat antar aplikasi e-commerce. Itu kerasa instan dan nggak delay atau stuttering gitu. Buat main game juga lumayan oke. Buat main game berat kayak Genshin Impact, bisa. Walaupun nggak bisa dipaksa pakai setting mentok rata kanan. Buat main game FPS juga lancar dan responsif. Buat main Mobile Legends bisa dipastikan enak dan lancar plus kompetitif. Overall, buat gaming menurut saya aman ya. Manajemen seluruhnya juga patut diacungi jempol. Dipakai main intensif, panasnya cuma kerasa anget-anget kuku aja di area sekitar modul kamera. Nggak ada cerita throttling parah yang bikin FPS itu nyungsep gitu. Dites pakai aplikasi benchmark juga ada di angka 98% stability performanya. Nice. Kesimpulannya, HP ini bagus dan sebuah leap yang sangat jauh untuk line up angka dari Realme. HP ini asik banget kalau kalian cari HP yang kameranya bagus, baterainya awet, desainnya cakep, dan durability-nya juga oke. Tapi saya rasa akan kurang oke buat kalian yang nggak suka sama HP layar curve ya, atau butuh kamera dengan lens ultrawide yang punya resolusi tinggi gitu. Simpelnya kalau ente nyari HP paket komplit yang bisa dipakai buat main game, konten, dan baterainya nggak habis-habis, Realme 16 Pro Plus ini adalah kandidat kuat HP mid-range terbaik tahun ini. Buat yang nggak butuh lensa tele, bisa juga pilih Realme 16 Pro ya, karena sama-sama cakep. Desain flat, layar flat, performa ngebut dengan Dimensity 7300 Max-nya, kameranya 200 megapiksel, dan baterainya badak. 7000 mAh, harganya tentu lebih terjangkau. Dan satu lagi, Realme juga punya produk lucu lainnya, yaitu Realme Buds Air 8. Di harga segini, kalian udah dapetin setup dual driver plus support LDHC 5.0 yang bikin suaranya atau detailnya dan bassnya enak banget coy. Yang paling mahal sih fitur ANC-nya yang bisa ngeredam noise sampai 55 desibel. Ditambah durability baterainya yang awet banget. Bahkan mereka ngeklaim tahan sampai 58 jam pemakaian non-stop. Emang sih, build quality bodinya nggak kerasa B aja gitu. Dan fitur AI translatornya juga masih suka hit and miss gitu. Tapi itu semua ketutup sama konektivitas Bluetooth 5.4 yang stabil, rating IP55 yang aman buat diajak olahraga, dan fitting yang nyaman banget di kuping. Overall, earbuds ini menurut saya worth it banget buat dibeli. Tapi keputusan ada di tangan kalian ya. Gimana? Siap masukin ke keranjang belanja? Atau mau nunggu THR turun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Segitu aja video singkat saya soal Realme 16 Pro Plus ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.